Halo semuanya, selamat datang di vlog kami. Saya adalah Lutfi Nur Ramadan. Nama saya Fatan Marcelo Hanza. Nama saya Syama Faizanti. Jadi kali ini kami lagi berada di Museum Nasional. Oke guys, jika kalian tertarik tentang perjalanan kami, simak lebih lanjut ya. Oke, tempat pertama yang bakal kita tunjukin adalah tempat tentang sejarahnya manusia purba. Oke, boleh lebih dalam kita. Nah, di sini tuh banyak tengkorak-tengkorak pada zaman manusia purba terdahulu, khususnya pada zaman Megalitikum. Nah, di sini tuh ada tengkorak-tengkorak kayak FZL1. Nah, ini tuh fosil-fosil ini tuh ditemukan di rata-rata di Jawa Timur. Nah, umur ini tuh juga udah lama banget, udah sekitar 600 sampai 600 tahun yang lalu gitu. Udah lama banget ya. Terus ukurannya juga segempal tangan orang dewasa gitu kan. Makanya ini yang membuat fosil tengkorak ini tuh sangat kuat dan masih kokoh di Museum Nasional Indonesia. Selanjutnya kita bakal menjelaskan lebih dalam tentang kayak kerangka-kerangka, nggak hanya kerangka-kerangka manusia purba, tetapi juga kerangka-kerangka pada hewan-hewan yang sudah punah juga. Oke guys. Di sini kita ada tengkorak macan purba. Nah, macan purbanya ini ya seperti yang kita tahu, macan kan terkenal sangat ganas. Nah, yang mungkin dia terkenal tuh karena taring atau struktur kepalanya tuh yang sangat sangar dan bisa membunuh hewan karnivora hewan karnivora sekalipun kan. Terus kalau kita lanjut lagi ke sini, kita ada yang namanya fosil buaya purba. Ini bisa dilihat, ini panjang sekali ya taringnya, struktur kepalanya itu sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi apa ya, kita tuh ya nggak ketebak lah hewan-hewan di sekitar buaya ini juga gimana rasanya, pasti juga sangat terancam karena buaya ini tuh terkenal sangat ganas gitu kan. Ini ditemukan di Pulau Jawa juga, sama yang kayak tadi maksudnya kayak manusia purba juga ditemukan di Pulau Jawa. Ini tuh ditemukan sekitar 1,2 juta tahun yang lalu, sangat lama sekali dan masih terlihat kokoh di Museum Indonesia ini. Oke, jadi selanjutnya di sini kita ada kayak rempah-rempah gitu ya. Oke, jadi mari kita lihat salah satunya. 9 nih, ada bawang merah. Oke, jadi di sini bawang merah itu adalah salah satu bumbu masak utama yang diperkirakan berasal dari Asia Tengah, kemudian menyebar dan dibudidayakan di berbagai penjuru dunia. Salah satunya tuh ada di Indonesia. Nah, umbi dari tanaman bawang merah ini merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Adas nih. Nah, adas itu di sini rupanya tanaman penghasil rempah yang diambil biji kecil berwarna hijau pucat hingga coklat muda. Nah, dia tuh memiliki rasa manis dan aroma khas yang sering digunakan sebagai bumbu masakan dan pengobatan herbal. Nah, tanaman ini berasal dari Eropa Selatan dan daerah Mediterania atau Laut Tengah. Malah kan kayak kita sering banget ya sih dengar itu kayak jadi zaman dulu tuh sering dijadiin kayak rempah-rempah yang sering buat barter gitu. Nah, itu jadi rupanya bentuknya tuh kayak apa ya, bulat-bulat gitu ya. Nah, jadi dia tuh tanaman yang menjadikan Kepulauan Banda terkenal ke seluruh dunia. Dia tuh sama kayak cengkeh, hingga abad ke-18 pohon pala hanya dihasilkan di Kepulauan Banda. Sepanjang abad ke-16 dan 17, Kepulauan Banda menjadi ajang pertarungan berbagai negara Eropa dalam memperebutkan dominasi perdagangan pala. Nah, pala itu Halo teman-teman semuanya. Hari ini tepatnya bulan ini adalah hari yang spesial karena ada event menarik untuk melihat sastra Jepang dan Indonesia gitu. Kita langsung masuk aja. Ya, kalian di sini bisa lihat batik di sini tuh bukan batik, kimono di sini tuh benar-benar indah banget. Di sini kimononya adalah kimono 4 musim.
di era Showa abad ke-20. Kita ke bab 1. Sini ada sejarahnya. Gimana batik Jawa dan kimono ini punya persamaan yang menarik karena benar-benar ciri khasnya pada negara-negara itu sendiri. Kalau batik Jawa itu punya corak yang halus. Kalau pokoknya dicelupin dengan lilin, dicelupin berkali-kali ke pewarna, habis itu dapat beragam warna yang bikin warnanya tuh indah kayak ini. Ini benar-benar eksklusif teman-teman, dimana hanya dalam waktu ini kita bisa melihat banyak kimono-kimono yang menarik banget. Kita bisa lihat di situ ada gambar-gambar apa ya namanya ini? Ini kipas bagus banget. Ya, di sini juga kita bisa melihat lukisan-lukisan yang ada di museum ini, lukisan yang bertema di era Showa. Kita nggak ngelihat kimono doang. Di sini kita bisa melihat lukisan-lukisan era Showa ya, seperti ini. Samurai. Ya. Nah, kalau kalian di sini lihat, sini ada topeng juga. Ini topeng drama no Komote dari abad ke-17 sampai 18. Kalau artinya sih katanya Komote itu artinya manis atau menggemaskan, tapi coba kita lihat kok kayak gak manis gitu ya. Malah menurut saya topeng-topeng dari Jepang tuh seram banget. Oke, mungkin itu saja yang sudah kita lalui. Kalau masih penasaran juga ya boleh datang ke sini sekali-sekali. Harganya juga murah kok, cuma 25.000 saja. Ya, kalian bisa dapat pengalaman yang luar biasa dan nambah knowledge kalian ya. Oke, saya Fatan Marcel Hanza. Saya Lutfi Ramadan. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.